Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sabrina Fairuz Salsabila dari kelas 11 DKV SMK Negeri 6 Palembang. Saya akan memaparkan sedikit tentang geometri pengukuran dan bentuk dua dimensi. Selamat menyimak. Geometri dan pengukuran menyediakan sistem tambahan yang kuat untuk menggambarkan, mewakili, dan memahami dunia. Keduanya mendukung banyak upaya manusia, termasuk sains, teknik, seni, dan arsitektur. Geometri merupakan ilmu yang mempelajari bentuk dan ruang, termasuk ruang dua dimensi dan tiga dimensi. Pengukuran yaitu menentukan ukuran, bentuk, objek, wilayah, jumlah barang, atau pengukur atribut lainnya. Melalui studi tentang geometri dan pengukuran, anak-anak dapat mulai mengembangkan cara-cara secara mental menyusun ruang dan objek di sekitar mereka, memberikan konteks bagi anak-anak untuk lebih mengembangkan kemampuan mereka untuk bernalar secara matematis. Setiap objek tiga dimensi atau bentuk dua dimensi, bahkan yang sangat sederhana, memiliki banyak aspek yang dapat diperhatikan. Bentuk keseluruhan bagian dan fitur tertentu dari objek atau bentuk. Dalam menentukan ukuran suatu bentuk atau objek, seseorang harus terlebih dahulu membutuhkan aspek atau atribut terukur mana yang akan difokuskan. Ruang, baik tiga dimensi dan dua dimensi, dapat dilihat pada awalnya sebagai suatu keseluruhan yang kosong dan tidak terstruktur. Tetapi, benda-benda yang ditempatkan atau dipindahkan dalam ruang mulai menyusunnya. Contohnya, ketika ubin persegi ditempatkan dalam susunan yang rapi untuk membentuk persegi panjang yang lebih besar. Dan ketika balok kubus ditumpuk dan dilapis untuk membuat struktur berbentuk kotak yang lebih besar. Menyusun dan menguraikan bentuk dan objek adalah bagian dari fondasi untuk mempertimbangkan. Selanjutnya tentang pecahan luas dan volume. Melihat atau membayangkan suatu objek dari berbagai perspektif dalam ruang dan menggerakkan atau membayangkan bagaimana memindahkan suatu objek melalui ruang agar sesuai dengan suatu titik tertentu, menghubungkan hubungan spesial dengan bagian-bagian, fitur-fitur objek, dan struktur. Pengukuran. Dalam bentuknya yang paling dasar, pengukuran merupakan proses menentukan ukuran suatu objek, tetapi ukuran suatu objek dapat dijelaskan dengan cara yang berbeda tergantung pada atribut yang dipilih. Contohnya, seperti ukuran menara yang terbuat dari balok-balok berbentuk kubus dapat dijelaskan oleh ketinggian menara atau panjang, maupun dalam hal jumlah balok di menara atau volume. Area. Ukuran lantai ruangan yang ditutupi ubin persegi dapat dijelaskan dalam hal jumlah ubin di lantai atau area. Atribut terukur yang paling penting dalam matematika adalah panjang, luas, dan volume. Selanjutnya, area ubin persegi seperti ubin yang berukuran 1 inci kali 1 inci bisa dipilih menjadi satu unit hubungan dengan unit area itu. Area bagi persegi panjang adalah jumlah ubin yang diperlukan untuk menutupi baki tanpa celah atau tumpang tindih. Lalu volume. Blok berbentuk kubus seperti blok yang berukuran 1 inci kali 1 inci dapat dipilih menjadi satu unit volume. Sebuah kotak adalah jumlah kubus tersebut yang diperlukan untuk mengisi kotak tersebut tanpa ada celah. Untuk anak-anak kecil, ukuran umumnya akan dibatasi untuk bilangan bulat, tetapi pengukuran adalah konteks alami di mana fraksi muncul. Misalnya, seperti mengisi ember dengan pasir. Seorang anak mungkin menuangkan dalam 14 penuh pasir dan satu gelas lagi yang hanya setengah penuh dari pasir, hingga volume ember itu sekitar 4,5 gelas. Gagasan penting namun halus tentang unit yang dipelajari anak-anak secara bertahap adalah bahwa ketika mengukur objek tertentu, semakin besar unit yang digunakan untuk mengukur, semakin kecil jumlah total unit. Sebagai contoh, anggaplah ada dua ukuran tongkat untuk digunakan sebagai satuan panjang, tongkat pendek, dan tongkat lebih panjang. Diperlukan lebih banyak batang pendek daripada yang panjang untuk mengukur panjang yang sama. Dengan kata lain, ada hubungan terbalik antara ukuran unit pengukuran dan jumlah unit yang dibutuhkan untuk mengukur beberapa karakteristik. Bentuk dua dimensi.
Bentuk dua dimensi yang biasa dipelajari dalam geometris seperti segitiga, persegi panjang, dan lingkaran relatif sederhana dibandingkan dengan sebagian besar bentuk di dunia alami. Bentuk ini relatif mudah untuk digambar atau dibuat dan juga untuk diuraikan dan dianalisis. Banyak objek yang diproduksi seperti permukaan meja dan peralatan memiliki bagian-bagian yang merupakan perkiraan segitiga, persegi panjang, maupun lingkaran. Banyak bentuk di dunia alami adalah kombinasi perkiraan bagian-bagian dari bentuk geometris yang lebih sederhana ini. Misalnya, daun sirih mungkin terlihat seperti segitiga yang disatukan menjadi setengah lingkaran. Bagian dan fitur bentuk dua dimensi. Bentuk geometris memiliki bagian dan fitur yang dapat diamati dan dianalisis. Bentuk semua memiliki wilayah dalam dan batas luar yang membedakan wilayah. Dalam bentuk dua dimensi, dari batas luarnya adalah pondasi yang sangat penting untuk memahami perbedaan antara perimeter dan area bentuk di kelas, kecuali untuk lingkaran batas luar. Dari bentuk geometris, dua dimensi yang umum terdiri dari sisi lurus dan sifat ini dan hubungannya satu sama lain adalah karakteristik penting dari suatu bentuk. Seseorang dapat memperhatikan jumlah sisi dan panjang relatif sisi, apakah semua sisi memiliki panjang yang sama atau beberapa lebih panjang dari yang lainnya, di mana dua sisi bertemu adalah titik sudut atau pitbull. Satu pengamatan melalui adalah bahwa jumlah pitbull sama dengan jumlah sisi seseorang dapat memperhatikan beberapa suatu bentuk pada puncaknya. Dalam hal ini, seseorang memperhatikan sudut yang dibentuk oleh sisi-sisi yang bertemu pada titik. Dalam beberapa bentuk, semua sudutnya sama seperti persegi panjang. Dalam beberapa bentuk, beberapa sudut adalah sama dengan yang lainnya, berbeda seperti belah ketupat yang bukan persegi. Dalam hal ini, seseorang memperhatikan sudut yang dibentuk oleh sisi-sisi yang bertemu pada titik. Dalam beberapa bentuk, semua sudutnya sama seperti persegi panjang. Dalam beberapa bentuk, beberapa sudut adalah sama dengan yang lainnya, berbeda seperti belah ketupat yang bukan persegi. Studiometri tidak hanya tentang melihat bentuk sebagai kebutuhan, yaitu tentang menemukan dan mengenali si properti dan fitur mereka. Dalam hal ini, seseorang memperhatikan sudut yang dibentuk oleh sisi-sisi yang bertemu pada titik. Dalam beberapa bentuk, semua sudutnya sama seperti persegi panjang. Dalam beberapa bentuk, beberapa sudut adalah sama dengan yang lainnya, berbeda seperti belah ketupat yang bukan persegi. Studiometri tidak hanya tentang melihat bentuk sebagai kebutuhan, yaitu tentang menemukan dan mengenali si properti dan fitur mereka. Karakteristik bentuk dua dimensi. Dalam mempelajari bentuk, anak-anak akan tertarik pada berbagai karakteristik dan fitur dari bentuk yang diberikan. Misalnya, definisi segitiga adalah bentuk dua dimensi dan tiga sisi lurus. Segitiga juga memiliki tiga simpul dan tiga sudut. Tetapi, ini tidak disebutkan dalam definisi segitiga. Demikian pula sisi yang berlawanan dalam sebuah persegi panjang. Memiliki panjang yang sama, tetapi tidak disebutkan dalam definisi persegi panjang. Namun, hanya sebagian kecil yang dapat mengamati dan menggambarkan sifat-sifat tambahan bentuk ini. Misalnya, ketika seseorang melipat segi panjang dari kertas dengan melipat sudut kanan, orang dapat melihat bahwa sisi yang berlawanan dari persegi panjang itu memiliki panjang yang sama. Persegi panjang tidak dibangun dengan maksud agar tepat untuk membuat sisi yang berlawanan memiliki panjang yang sama. Namun ternyata seperti itu. Demikian pula jika seseorang bergabung dengan 4 batang ujung ke ujung untuk membuat segi 4. Dan jika tongkat dipilih sehingga sisi yang berlawanan memiliki panjang yang sama, orang dapat melihat bahwa sudut yang berlawanan juga sama. Meskipun bentuk yang tidak dibangun dengan maksud yang tepat untuk membuat sudut yang berlawanan sama, namun kenyataannya seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.